Selamat malam, Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua. Apa kabar? Senang sekali hari ini, Kamis malam, kita jumpa lagi dalam acara Senam Tungikung. Tentu bersama guru kita bersama, Sinsi Hilman Rama Pratama. Baik, dalam kesempatan ini juga sekaligus saya sampaikan kepada Lause Hilman bahwa minggu lalu kita sudah lakukan senam, eh, cuma memang hanya sebatas senam saja, tidak ada pembahasan, tanya jawab, dan tidak ada pemaparan teori. Gitu loh, Sir. Ya, terima kasih, Susiomo. Jadi malam ini kita langsung senam kembali atau ada paparan dulu sebelumnya loh, Sir? Hari ini saya akan memaparkan tentang Qigong ya, tentang Qi. Jadi sebelum kita senam, saya akan memaparkan dulu manfaatnya nanti hasil untuk kita apa olah. Baik, silakan, Sir. Ya, sebentar ya, saya share dulu ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat kita semua. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan tentang eh, tenaga prana ya atau Qigong. Tenaga prana ini dengan kita hasil latihan senam tungikung, kita bisa manfaatkan juga penyembuhan tanpa menyentuh. Ya, kita manfaatkan tanpa menyentuh. Jadi tanpa kita sadari, setelah kita latihan terus ya secara konsisten, tubuh kita energinya meningkat pesat. Maka dari itu kita mesti rajin ya, rajin secara terus-menerus untuk latihan senam ini. Nah, apa dari dampak latihan ini? Kita bisa mengaktifkan cakra di tangan kita. Nah, ada beberapa buku yang saya rekomendasi karena ini teknik ini cukup bagus dari Grandmaster Chokoksi ya. Jadi buku ini penyembuhan tenaga prana. Ya dulu awal-awal buku ini jilid satu, jilid dua ya. Ya, jadi dasar kemudian tingkat lanjut. Tapi sekarang sudah dijadikan satu kayaknya buku ini. Mujizat penyembuhan prana. Ada juga psikoterapi dengan tenaga prana ya. Ini gangguan-gangguan psikis. Kita bisa gunakan teknik ini dengan menggunakan teknik warna. Ya. Nah, apa itu energi atau chi ya? Dalam bahasa Sanskerta dibilang prana, dalam bahasa Jepang ki, ya, Pima, Yunani, dan Ruah Ibrani. Ya, Qi atau energi ini bersumber dari tiga sumber, yaitu matahari, dari udara, dan dari bumi. Ya. Sumber energi dari matahari cukup kuat, ya, panas biasanya. Energi dari udara lebih halus, ya. Energi dari bumi ini biasanya penggunaannya untuk orang-orang yang patah tulang atau keseleo, ya, yang trauma akibat terjatuh, ya. Kita gunakan energi tarik dari bumi, ya, lebih kuat. Kemudian juga kalau yang netral biasanya kita dari udara. Dari udara ini sudah cukup baik ya. Biasanya banyak kandungan-kandungan energi listrik ya, bisa juga dengan warna-warni. Kalau energi matahari cukup kuat kalau misalnya di daerah pegunungan yang lagi dingin ya, kita bisa narik energi matahari, badan kita jadi hangat. Nah, energi-energi ini setiap tempat ada kandungan energi. Ya, energi di tempat rumah ibadah jauh lebih bersih ya. Biasanya bersih kalau yang di sananya cukup kusuk ya sembayangnya. Kemudian juga di pegunungan ya, di pohon ini bisa kita ambil, di buah-buahan juga di sungai, di persawahan yang jernih ya tempatnya enak. Itu biasanya energi positif itu banyak sekali di tempat tersebut ya. Nah, energi yang kurang baik biasanya yang dekat pabrik, ya, dekat pabrik-pabrik, dekat kuburan, ya, kemudian juga dekat klinik-klinik yang banyak orang sakit, ya.
Itu energi kotor. Maka dari itu, hindari kalau kita tidak memakai alas kaki ya di klinik ya, ataupun di daerah kuburan ya. Karena tanpa kita sadari, dari cakra minor kaki bisa terserap energi-energi tersebut. Nah, untuk membersihkan energi yaitu kita harus ada olahraga ya, ada senam ya untuk membersihkan energi bioplasmik tubuh kita. Dan energi ini bisa kita tarik ya dari udara, kemudian kita salurkan kepada tubuh orang lain. Ya, jadi menggunakan tangan kiri atau tangan kanan sebagai penarik, kemudian kita salurkan di tangan sebelahnya berikutnya. Ya, nah tentunya perlu teknik-teknik khusus untuk membersihkannya. Ya, kita harus tahu dulu kondisi aura seseorang. Jadi kita bisa raba aura seseorang melalui telapak tangan kita ya dengan jarak kurang lebih 5 cm ya kita bisa rasakan ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, coba Bapak Ibu sekalian praktekkan ya. Jadi kedua telapak tangan kita arahkan berhadapan. Nah, sebelumnya kita tekan dulu ya cakra minor di telapak tangan kita. Kita pencet supaya kita aktifkan. Kemudian kita pencet yang sebelah kanan, kita aktifkan. Nah, setelah itu kan akan terasa bekas tekanan kita ya. Kemudian kita arahkan kedua telapak tangan kita, ujung lidah dilekatkan di langit-langit. Kemudian pejamkan mata, rilekskan tubuh Anda. Yang kedua, lengan Anda pastikan tidak menghimpit atau dibuka ya, sehingga ketiak Anda terbuka. Dengan demikian energinya akan lebih lancar. Rasakan ya kedua telapak tangan kita, apakah ada getaran atau listrik atau hawa dingin atau hawa panas atau terasa seperti terdorong ya atau tersedot. Ya, rasakan ya. Ini perlu praktek ya. Perlu praktek, rasakan. Kemudian kita dorong sedikit, tekan ya, tekan sedikit, lalu tarik lagi. Tekan sedikit, lalu tarik lagi. Ya, tekan sedikit, kita tarik lagi. Terus kita gerak-gerakan sedikit, kita putar ya. Kita akan merasakan energi ini bergetar. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan energi ini akan kita lakukan proses scanner pada tubuh orang. Jadi tubuh manusia ini ada dua, sebenarnya banyak ya aura ini. Ada aura luar, ada aura dalam, ya ada aura kesehatan. Jadi aura ini adalah pantulan cahaya di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita mau lihat aura itu gampang ya. Suruh aja seseorang duduk di belakang, jadi belakang dindingnya itu berwarna putih. Ya, kasih lampu yang cukup terang. Kemudian kita lihat bagian ujung kepala atau sisi pinggir sini di kuping. Ya, kita perhatikan terus jangan berkedip ya. Perhatikan, nanti kita akan melihat pancaran sinar putih terang. Ya, awal-awal seperti itu. Kita akan melihat sinar yang keluar dari tubuh kita. Jadi tubuh seseorang ada pancaran warna sinar, seperti di dalam gambar ini akan keluar seperti itu. Nah, itu adalah aura dalam. Nah, aura-aura inilah yang kita nanti rasakan pakai telapak tangan. Kita selusuri, apakah ada bagian tertentu eh, seperti kusut misalkan ya, atau seperti tersengat listrik kita, ataupun mungkin kita seperti terdorong, atau terasa hawa panas atau hawa dingin, ya, atau ada tonjolan di sana. Itu artinya ada kumpulan energi yang tidak lancar di sana. Ya, jadi kita selusuri terus dari atas ke bawah, kita selusuri tubuh seseorang. Ya, di depannya, di belakangnya kita rasakan. Nah, itu akan terasa.
ya. Nah, aura-aura yang sakit cenderung aura kesehatan yang garis-garis ini bisa kusut, ya bisa juga terjadi bagian-bagian tertentu dia eh, jeglok ya atau tonjol ya, nonjol. Jadi kita bisa kerasa di sana. Nah, ini adalah penggunaan dari kita hasilan senam tungikung yang selama ini kita merasakan telapak tangan kita menjadi lebih peka. Ya. Nah, kalau kita masih penasaran, kita bisa pergi ke foto Kirlian ya. Foto Kirlian ini nanti akan memfoto kondisi tubuh kita dan warna-warni ini tercermin pada diri seseorang. Ya. Atau dicek dengan sistem komputer, ya dengan menggunakan kamera akan terlihat cakra-cakra ini warna-warninya, ya, dan terlihat di setiap pancaran di bagian kepala, di bagian dada, ya, di bagian perut. Ini akan terlihat warna-warni. Ya. Semakin jernih warnanya, itu semakin baik. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga teknik-teknik tertentu seperti ini. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa tangan kita kita pencet dulu, kemudian kita latihan. Setiap hari ya kita iseng aja kalau lagi nonton TV atau apa, lagi waktu senggang, Anda latihan, ya terus rasakan. Sehingga tangan kita semakin lama semakin peka. Ya. Nah, kita bisa memberikan energi atau kita bisa meraba energi seseorang. Kalau ada energi yang terkumpul, ya stagnasi, kita akan terasa nonjol, ya. Atau bisa juga terasa aliran listrik di sini banyak. Yaitu biasanya penyakit-penyakit ada yang penyakit berat seperti itu ya, ada aliran listrik seperti tertusuk jarum. Ya. Kemudian juga ada yang cekung ya, kita rasakan kok nggak ada energinya, tekan naik ke bawah, oh dia baru di sini, berarti dia ada kekurangan di sana. Ya, yang normal akan tetap posisinya seperti itu. Nah, ujung-ujung jari kita ini memancarkan energi. Ya, maka dari itu kita ada latihan senam tungikung, kita tempel, kita perhatikan ujung-ujung jari kita apakah memancarkan sinar atau terlihat jari kita terlihat panjang atau terlihat banyak ya, gitu. Nah, itu adalah pancaran energi kita makin kuat di sini. Ya. Tentunya di dalam proses untuk memberikan energi, ini ada proses pembersihan dahulu. Ya, kita harus bersihkan, kita buang ke wadah yang diisi garam. Ya, air garam, sampahnya kita buang ke air garam agar penyakit-penyakit seseorang tidak menulari orang lain. Ya, karena ini disebut energi bioplasmik, ya, energi kotoran sampah-sampah dari energi eterik. Ya, ini ditarik, dilepaskan, dibuang di air garam sehingga dia akan menjadi netral kembali. Nah, teknik penyapuan ini biasanya kita lakukan dengan beberapa sapuan, ya, kurang lebih 30 kali sapu menyapu. Ya. Nah, teknik menyapu ini kita bisa lakukan dengan laku satu, terus kemudian cakar, dua, cakar lagi, tiga, dicakar lagi, gitu. Jadi seolah-olah kalau ini tubuh energi itu kita bersihkan, kita sapu, kemudian kita sisir, agar energi itu menjadi rapi kembali. Ya, jadi kita sisir, kemudian kita tarik, kita ambil, sisir, tarik lagi, seperti kita menyapu, tarik sampai ke 6 kali. Begitu itu kita raup, kita ambil, kita buang ke air garam. Ya. Jadi kalau kita penyapuan umum, ini kita lakukan dari kepala sampai hingga kaki. Ya, kita berdiri saja, kita salur, kita sapu satu, kita cakar dua, kita tarik lagi tiga, tarik lagi empat, ya kita sapu lagi lima, kita cakar lagi enam, kita raup, kita buang ke air garam. Ya, terus kita lakukan dari tengah ke pinggir, pinggir semua kita lakukan sampai bersih. Nah, setelah bersih semua, kita scanner kembali bagian mana yang masih ada terasa
ada energi yang kotor. Nah, kalau ada energi yang kotor, kita bisa lakukan pada penyapuan setempat. Misalkan di bagian perut sini ada energi yang stagnasi, maka kita lakukan penyapuan dengan tangan satu, ya. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita raup, kita buang. Kita lakukan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita raup, kita ambil, kita buang lagi. Kita ambil lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita raup, kita ambil, kita buang lagi. Nah, itu lakukan sebanyak 30 kali kita buang. Ya. Dengan demikian, kotoran di bagian ini akan menjadi bersih, sehingga yang tadi yang penuh, ini akan menjadi normal. Kita periksa lagi, apakah sudah normal. Oh, sudah normal, berarti udah bersih. Ya, kita lakukan energize nanti. Kita lakukan energize, yaitu dengan menyalurkan energi seperti tadi. Nah, ini ya, lakukan memberikan energi. Tangan kiri kita tarik energi, tangan kanan kita salurkan. Ya, tangan kiri sebagai wadah penyerapan, tangan kanan sebagai penyaluran. Nah, tentunya di dalam melakukan penyaluran ini kita harus fokus pada yang masuk, jangan fokus pada yang keluar. Ya, fokus pada yang masuk karena kalau kita fokus yang di luar, tanpa kita sadari ini berhenti, sehingga akan keluar dari tubuh kita menyalurkan ke pasien kita. Sehingga kita akan mengalami defisiensi energi nantinya. Maka dari itu kita fokuslah pada yang masuk. Karena dengan fokus yang masuk, otomatis akan tersalur keluar. Gitu. Jadi perhatikan konsentrasi kita pada telapak tangan sebelah yang menyerap energi dari alam semesta. Rasakan dahulu sampai terasa telapak tangan kita di sini berdenyut. Ya, kita buka begini, kita diam, konsentrasi, kita akan terasa denyutan. Denyutan itu menunjukkan bahwa energi sudah bekerja masuk ke telapak tangan kita. Tinggal kita buka, yang tangan kanan kita salurkan, ya, sehingga terjadilah otomatis penyaluran energi dari alam semesta ke tubuh pasien. Dan di dalam perjalanan kita sebelum kita melakukan ini, sebaiknya berdoa dulu sesuai ajaran dan agama masing-masing. Ya, secara umum biasanya para praktisi boleh berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan yang penuh cinta kasih. Terima kasih atas berkat-Mu, jadikan tubuhku sebagai alat penyembuhmu, gitu. Dengan keyakinan penuh terjadilah. Ya, boleh ditambahkan, misalkan bila mana ini penyakit akibat dari perbuatan masa lampau, mohon kiranya dimaafkan. Ya, kalau ini penyakit akibat perbuatan masa lampau yang berat, ya, tolong dibantu diringankan, gitu. Dan dimaafkan, semoga mendapat kesembuhan. Ya, jadi boleh dibantu dengan doa, kemudian konsentrasi pada energi ini. Ya, itu akan menguatkan konsentrasi kita. Nah, di dalam tubuh kita ada beberapa cakra, ya. Ada 11 cakra mayor di sini, ya. Dari cakra seks, cakra pusar, ya. Kemudian cakra solar plexus, ya. Kemudian ada cakra jantung, tenggorokan, ya. Asna, dahi, mahkota. Kemudian juga ada cakra jantung belakang, ada limpa belakang, ada mingmen, ya. Ada cakra limpa depan, ada cakra dasar, ya. Nah, ini adalah pusat-pusat energi di mana gangguan kesehatan kita bisa hanya memilih bagian cakra ini aja, kita energize. Kita lakukan pembersihan, ya, kemudian kita energize pada cakra-cakra ini. Dan itu luar biasa nih, terjadi kesembuhan, ya, bisa cepat sekali. Nah, beberapa cakra ini mempunyai warna, ya. Warna-warni ini yang mempengaruhi kondisi tubuh kita.
Jadi gangguan pada warna-warna ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Maka dari itu kita perlu latihan meditasi jantung kembar ya di sini diajarkan ya. Nah, ini cakra-cakra yang ke bawah itu lebih banyak warna merah atau orange ya. Jadi seperti cakra seix, cakra dasar ya. Kemudian juga cakra Mingmen ada merahnya sedikit, ada kuningnya ya. Kemudian juga hmm, jadi cakra-cakra ini banyak warna-warni. Nah, kalau gangguan-gangguan pada cakra, pada warnanya, ini bisa menyebabkan gangguan psikis. Maka dari itu, seseorang yang latihan meditasi, dia harus bisa menempuh, menembus, melihat cakra-cakra ini bisa mengobati penyakit-penyakit psikis, ya. Ya, solar plexus seperti di cakra jantung, ya, jantung jantung belakang juga seperti itu. Cakra tenggorokan warna kebiruan, ya. Cakra asna ada dua warna, biru dan kuning. Kemudian cakra mahkota, ya, seperti ini. Nah, untuk menguatkan energi ini biasanya kita bisa lakukan dengan pernapasan. Pernapasan disebut retensi kosong. Ya, jadi kita tahan, napasnya nanti kita buang, hitungannya 7171, kita tarik 7, kita tahan 1, kita tarik buang 7, kita tahan lagi. Atau dengan 6363, tariknya hitungannya 6. Ya, kalau pada saat kita tarik napas, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita tahan. Tahannya energi ini pada udaranya disimpan di perut. Ya. Ini pernapasan perut. Jadi kita tahan, kemudian kita hitung 1, 2, 3, baru kita lepas, buang napasnya, perlahan-lahan. Pada saat buang, hitung kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahan, itu disebut retensi kosong. Ya, retensi kosong. Jadi pada saat kita buang napas, kita tahan, itu retensi kosong. Ya. Kemudian kita hirup lagi, hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita tahan lagi 3, kita buang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita tahan lagi, dan ini disebut retensi kosong. Ya. Nah, kalau kita mengobati orang yang patah tulang atau trauma, kita takut dia ada retak atau apa, sebaiknya kita gunakan cakra dari telapak kaki kita. Kita serap energi dari bumi. Biasanya energi dari bumi banyak mengandung warna perana kekuningan, ya, kekuning muda. Ya. Nah, ini lebih banyak untuk mengobati gangguan pada tulang. Jadi kalau kita memberikan energize dengan energi dari bumi, ini lebih mempercepat, memperkuat tulangnya yang patah, sehingga terisi kembali. Ya, kita bisa lakukan juga setelah memberikan energi pada seseorang, kita lakukan pembersihan, ya, yaitu kita izin ke pohon, kita minta izin dulu, ya kita berdoa, minta izin bahwa kita ingin melakukan pembersihan energi di tubuh kita, yaitu kita salurkan ke pohon, yang tangan kiri kita serap, terjadilah sirkulasi perputaran ini. Tapi carilah pohon yang segar ya, jangan pohon yang udah mau mati, atau pohon yang masih kecil, cari pohonnya yang rimbun gitu. Kita minta izin, kita lakukan dengan telapak kaki tanpa alas kaki. Ya, kita serap energi ini. Ya, kita boleh latihan teknik ini dengan penyerapan dahulu, rasakan denyutan di telapak tangan kita sering buka, kita rasakan, ya, kita konsentrasikan bahwa energi ini naik dari atas turun masuk ke telapak tangan kita, dan kita rasakan denyutannya. Ya. Kemudian kita belajar menyalurkan dengan posisi seperti ini, atau beberapa teknik dengan ada yang angkat tangan, ya bisa saja dilakukan seperti itu. Ya, seperti ini. Ya. Atau kita berganti tangan, misalkan dari yang kanan sebagai menyerap, tangan kiri yang memberikan. Ya. Nah, ini
Atau kedua-dua tangan yang kita salurkan, tapi kita konsentrasikan energinya masuknya dari mana? Dari kepala, bagian Pai Hui. Ya, boleh. Seperti itu. Ya. Jadi beberapa teknik bisa kita lakukan, teknik seperti ini, menyalurkan energi. Nah, beberapa juga yang seperti orang dengkulnya sakit, ya, kita lakukan penyapuan dahulu, pembersihan, setelah itu kita menyalurkan energi seperti ini. Atau orang sakit perut, ya, kita bisa lakukan seperti ini. Tapi jangan lupa selalu lakukan penyapuan dahulu, pembersihan. Setelah itu kita scanner lagi, apakah masih ada kotoran atau tidak. Kalau masih kotor, kita buang lagi sampai dia bersih, baru kita energize. Ya, seperti itu. Nah, ini meditasi jantung kembar ya. Kita lakukan meditasi, energi masuk dari highway, ya, telapak tangan terbuka, kaki terbuka. Atau kita boleh duduk, ya. Kalau yang nggak kuat bersila, silakan duduk biasa. Nah, ini kalau saat kita melakukan penyaluran energi dengan karismatik, dengan doa, ya, ini bisa seperti ini energinya. Seperti itu. Ya, tentunya nantinya kita harus belajar juga tentang anatomi tubuh ya, supaya tahu posisi-posisi cakra ini. Ya. Nah, ini adalah kalau seseorang sedang jatuh cinta, biasa energinya saling mengikat, ya, seperti itu. Ini orang meditasi, jantung kembar, tubuhnya bercahaya, ya, seperti itu. Ya, oke. Ini penyampaian hasil dari nanti kita latihan agar kita coba-coba gunakan ya pada saudara-saudara kita, teman-teman kita lakukan dari yang saya sudah jelaskan. Oke, kita lakukan senam ya sekarang ya. Miss Yung. Baiklah, saya izin share audio. Mari teman-teman Kita kita senam mulai. gigit seperti biasanya. 哦，天上一盏 Dia 鲜粉灯， dilakukan dengan tangan kanan 哦， baru 照 kita mendekati. 亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福言诵。 翻过千座山，哦，为寻一个梦，越过万条水，哦，为燃一盏灯。寻梦的旅程，刻下无数长头，点灯的时刻，光明耀出永恒。山外还有山，哦，梦如路遥远。 水畔人欢水，哦，灯如莲花红。梦中的深沉，回应布达拉宫。灯下的人间，温暖黎明众生。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美 Kita lakukan senam ini 怀着 sangat membantu 着。 untuk 默默祈福一 kesehatan jantung ya. Ini dengan senam ini kita rutin, ini akan membantu kondisi jantung kita menjadi kuat. 凝聚世上真情，把爱化成彩虹。
灯如莲花红。梦中的深沉会引不大拉弓，灯下的人间温暖黎明众生。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。Oke, kita lakukan sekarang senam mengayun tangan ya. DJ Sunny.
你涌入怀中，许多奇迹我们相信才会存在，江流不能留在最寂寞，请不要离 Oke, 开 kita hirup 我， nafas, 随着下雨的时候， lalu hembuskan perlahan-lahan melalui hidung. 我的离去若让你拥有所有， Hirup 那 nafas 结局自动我 melalui 听 hidung, 我 lalu 们说 hembuskan. 好绝不放开彼此的手， Hirup nafas lagi dalam-dalam, 对我最需要你的时候， lalu hembuskan 忘了 melalui 为 hidung. 我来安排。 Kita simpan di tantien. Kita simpan di tantien. Mari kita rapatkan kedua kaki, tegakkan tubuh kita. Ujung lidah dilekatkan di langit-langit. Kita buka selebar bahu, telapak kakinya. Telapak kaki kita masukkan. Lalu telapak tangan kiri kita taruh di bawah pusar, telapak tangan di atas pusar. Lutut diturunkan sedikit. Marilah kita lakukan serangkaian senam gita atau senam tung ikung dengan mengkonsentrasikan 4 kekuatan, yaitu kekuatan tubuh di posisi sisi cangkuang ini, di mana gerakan ini adalah membuka pintu San Chiao kita, yaitu Chiao bawah, Chiao tengah, dan Chiao atas, hingga saluran energi dapat bersirkulasi lancar. Tapi memandai. Tapi memandai. Oh. Kekuatan kedua kita gunakan kekuatan suara dengan musik Sang Jiu Payau. Kekuatan ketiga yaitu dengan kekuatan pikiran kita. Kita visualisasikan cahaya, bola cahaya sinar putih terang berada di kedua telapak tangan kita. Kekuatan keempat kita gunakan kekuatan jiwa atau batin kita. Kita katakan seluruh sel-sel berada di San Chiao kita bekerja sehat dan normal. Tersenyumlah kepada San Chiao kita, Chiao bawah, Chiao tengah, Chiao atas. Dan dapat bersirkulasi lancar melalui Wai Chiao dan kembali lagi ke San Chiao dan seterusnya. Bagi yang darah tinggi, telapak tangan kanannya diarahkan ke bawah. Bagi yang darah tinggi, telapak tangannya diarahkan ke bawah. Agar energi tidak langsung naik ke atas. Bagi yang normal maupun tekanan darah rendah, tetap
pada posisi semula. 九六八幺五，三三九六八幺五。 Ucapkan terima kasih kepada seluruh sel-sel di dalam tubuh kita, di Sanjiao kita, di Waijiao kita, sehingga energi dapat bersirkulasi lancar. 八幺Perlahan-lahan telapak tangan kita pindahkan, arahkan kepada kedua ginjal kita. Sinari kedua ginjal kita di belakang dengan kedua telapak tangan kita. Kita memperkuat bagian cakra Mingmen. Cakra Mingmen adalah pusat dari pintu kedua ginjal kita. Pintu energi kedua ginjal kita. Dengan kita menyinari kedua ginjal kita melalui cakra Mingmen, maka ginjal kita akan terpelihara dengan baik. Kita visualisasikan cahaya sinar putih terang menyinari kedua ginjal kita dan cakra Mingmen kita. Ucapkan terima kasih kepada kedua ginjal kita. Terima kasih ginjal. Selama ini kamu telah membantu saya beraktivitas dengan sehat dan normal. Bersenyumlah kepada kedua ginjal kita. Berikan rasa kasih sayang dan ucapan terima kasih. Terima kasih. Kamu sehat dan kuat.
Perlahan kita pindahkan di depan pusar kita. Kita perkuat energi di tangkian kita dan pusar kita. Gerakan ini akan membantu menyehatkan darah kita. Bila mana ada gangguan darah, akibat ada kelainan darah seperti talasemia ataupun anemia, sebaiknya banyak melakukan latihan ini. Kita lakukan kedua telapak tangan seperti memeluk bola, berada di depan pusar kita dan tangkian kita. Sekarang kita visualisasikan cahaya warna biru muda terang, biru langit terang. Ucapkan terima kasih kepada tangkian kita, karena itu adalah gudang energi. Dengan gudang energi yang kuat, maka imunitas tubuh kita menjadi kuat. Pertahanan tubuh di luar dan di dalam menjadi kuat. Semua sel-sel bekerja sehat dan normal. Semua kinerja organ menjadi normal dan kuat. Terima kasih. Terima kasih. Tersenyumlah kepada tangkian kita. Jangan lupa ujung lidah selalu melekat di langit-langit. Perlahan telapak tangan kanan kita tarik ke bawah tulang rusuk sebelah kanan. Tangan kanan kita tarik ke bawah tulang rusuk sebelah kanan. Berjarak 5 cm. Telapak tangan kiri tetap pada posisi bagian depan pusar, berjarak 20-30 cm. Tangan kirinya tetap pada posisi tangkian, mengarah ke tangkian dengan jarak 20 cm atau 30 cm. Gerakan ini untuk memperkuat liver kita. Bayangkan cahaya sinar putih terang menyinari liver kita. Perkuat liver kita. Ucapkan terima kasih kepada liver. Terima kasih liver. Kamu telah membantu saya beraktivitas dengan sehat dan normal setiap hari. Bersenyumlah kepada liver kita, katakan kamu sehat dan kuat. Terima kasih. Kamu sehat dan kuat. Terima kasih. Setelah tersenyum pada liver kita,
Menahan telapak tangan kiri, kita tarik ke bawah tulang rusuk sebelah kiri. Tangan kanan diarahkan ke perut bawah tangkil. Tangan kiri berjarak 10 cm di bawah tulang rusuk sebelah kiri. Telapak tangan kanan berjarak 20-30 cm di depan pusar kita. Gerakan ini memperkuat limpa kita. Jadi kita ketahui limpa adalah organ yang mengendalikan energi dan darah kita. Dengan memperkuat energi, maka sirkulasi darah di dalam tubuh kita menjadi lancar. Transform, merubah materi menjadi energi, dan membersihkan makanan menjadi saripati makanan, disalurkan ke jantung dan ke paru-paru, memperkuat jantung kita, memproduksi darah, dan memperkuat energi di paru-paru kita. Senyumlah kepada limpa kita, katakan kamu sehat dan kuat. Terima kasih. Terima kasih. Senyumlah pada limpa kita, rasakan limpa kita menjadi sehat dan lebih sehat lagi. Hingga imunitas tubuh kita menjadi kuat. Sekarang perlahan-lahan telapak tangan kita naikkan ke atas, seperti mendorong ke langit. Kita buka, balikan telapak tangan kita, kita arahkan telapak tangan kita kepada flyway kita, bagian puncak dari kepala kita. Sinari dengan cahaya warna merah jambu. Kanan telapak tangan kita rapatkan, kita turunkan di depan dada kita. Kita fokus, kita lihat ujung jari-jari kita apakah bersinar atau ujung jari kita bertambah panjang. Kita lihatlah dan membuka mata sedikit, lihat ujung-ujung jari kita. Kita rentangkan telapak tangan kita selebar-lebarnya, seperti mendorong tembok.
Tangan kita turunkan. Kita kibas-kibas, bersihkan paru-paru kita. Bersihkan paru-paru. Percepat, bersihkan. Cepat-cepatnya. Bayangkan sinar putih terang membersihkan paru-paru kita, sehingga paru-paru kita menjadi sehat, bersih, dan kuat. Semua kotoran yang ada di paru-paru menjadi keluar. Semua energi-energi stagnasi, maupun energi bioplasmik lepas semua. Energi penyakit lepas semua. Paru-paru kita bercahaya, terang, bersih, sehat, dan kuat. Cepat-cepatnya, secepat-cepatnya. Yang cepat, yang cepat. Terus cepat. Nahan kita tarik ke atas. Kita tekan. Turun ke bawah perlahan-lahan. Kita tahan dulu di depan pusar. Kita rasakan seperti memegang bola. Perlahan-lahan kita tekan, arahkan ke Tantien. Kita simpan di Tantien. Marilah kita bacakan afirmasi yang diajarkan Guru Kuo. Qing Chu Wu Dan, Su Tong He Dao, Neng Liang Bang Jia, Gong Zhuan Chang Tong, Qing Chu Wu Dan, Su Tong He Dao, Neng Liang Bang Jia, Gong Zhuan Chang Tong, Qing Chu Wu Dan, Su Tong He Dao, Neng Liang Bang Jia, Gong Zhuan Chang Tong，3396815。3396815，3396815，好，很好，非常好。Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kesehatan yang diberikan, kebahagiaan, dan juga kedamaian. Dan kita doakan juga sahabat-sahabat kita yang tidak hadir hari ini, apakah berhalangan ataupun dalam kondisi kurang sehat. Semoga mereka diberkati kemudahan dan kesembuhan. Dan terima kasih juga kepada almarhum Guru Kuo yang telah membimbing kita, mengajarkan, bersumbangsi dalam pengetahuan pengobatan ini. Dan terima kasih juga kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita dan membimbing kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita semua yang selalu aktif, berlatih bersama, sehingga kita bisa merasakan getaran energi dari berbagai tempat. Dan juga membantu sahabat-sahabat kita yang tidak sempat hadir atau dalam kondisi kurang sehat, mereka bisa merasakan getaran energi ini untuk kesehatan mereka. Terima kasih kepada diri kita sendiri yang bersemangat, termotivasi, dan disiplin berlatih setiap hari maupun setiap hari Kamis. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.
Selamat malam, Pince. Ya, Boleh malam. terkait energi itu, apakah setiap keluhan penyakit mengandung energi negatif, Pince? Eh, energi bioplasmik ya, biasanya energi bioplasmik yang disebut energi penyakit atau patogen. Oh, Di dalam gambar tadi saya kan ada memberikan gambaran bahwa kalau orang sakit itu ada dua kemungkinan, satu dia ada stagnasi atau ada bagian yang defisien, yaitu cekung ya, seperti iya. itu. Nah, itu kita lakukan pembersihan. Pembersihan tadi teknik untuk kita melakukan penyapuan tadi saya sudah jelaskan ya. Sehingga saat kita mau melakukan energize, memberikan energi, itu kita sudah pastikan sudah bersih. Kalau enggak nanti terkontaminasi atau kotoran. Maka dari itu biasanya kita siapkan juga alkohol dalam untuk melakukan pengobatan. Jadi tangan kita semprot, kita bersihkan ya. Sehingga waktu kita energize tidak terkontaminasi, kotoran ikut masuk. Secara kedokteran konvensional mungkin dikatakan tidak menular, ya. Tapi secara energi itu bisa menular. Jadi gangguan kondisi dari energi yang kotor ini bisa terkontaminasi masuk ke tubuh seseorang, sehingga orang tersebut jadi tubuhnya akan merasa tidak nyaman, ya, atau tiba-tiba bisa merasa demam, ya, seperti itu, atau Baik. merasa kurang enak, seperti itu. Cara pembersihan energi kotor dari yang sedang sakit gigi gimana caranya? Sama tadi yang kita sapu aja. Kita ada sapu, satu sapu tangan rapat, yang Ya, kedua bisa. kita sapu cakar, ya. Satu, Halo? dua, tiga, empat, lima, enam, kita raup, kita ambil, kita buang ke air garam. Kita Baik. lakukan ya 30 kali. Jadi 6 kali sesi. Setiap kali itu 5 ke 6 kita raup. Ya, jadi ambil 6 sesi. Bila mana masih terasa sakit, ulangin lagi sampai hilang sakitnya. Nanti baru energize, ya, gitu. Pemberian energinya ya, Sensei. Ya, berikan energi dari telapak tangan kita atau kita bisa menggunakan dua ujung jari kita. Ya, tapi tangan kiri menyerap energi dari alam semesta. Fokus pada penyerapan, pemberian energi otomatis akan memberikan. Baik, terima kasih, Sensei. Ya. Nah, kalau kita sudah kuat meditasinya, kita bisa visualisasi cahaya warna biru muda dan hijau muda. Dikombin. Jadi ada putih terang, kemudian dilapis warna hijau, dilapis warna biru muda. Itu bisa membantu menghilangkan rasa nyeri secara cepat. Ya. Biru muda ya, Sensei. Biru muda itu menghambat untuk supaya jangan nyeri. Kalau hijau pembersihan, kalau putih terang netral. Baik. Ya, terima kasih, Sensei. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jadi Bapak Ibu silakan kalau yang mau bertanya bisa langsung buka mic-nya. Kalau nggak ada, kita akhiri untuk malam hari ini. Sisyong Rudi, Ya, malam Lause. ya malam Sisyong. Terima kasih atas bimbingannya Lause malam ini. Ya, kita jumpa lagi minggu depan ya Lause ya. Hari Ya, mendatang. Jangan lupa teman-teman bisa ajak yang lain juga untuk ikut berpartisipasi, ikut menjadi lebih sehat. Baik, Lause, kemarin ada pertanyaan bagi yang mungkin ingin berlatih secara mandiri. Apakah bisa dikirimkan kembali video mengenai senam tungikung? Yang ya.
Teman-teman yang baru mungkin bisa di-share ulang apa namanya eh, video Videonya. video gerakan itu senam tungikung yang senam gigit maupun senam apa ayun tangan. Udah masuk di dalam grup belum ya? Kalau udah masuk di grup nanti saya share di grup aja. Baik, tolong dibantu di-share di grup ya Laksmi ya. Iya. Baik, itu saja barangkali. Terima kasih sekali lagi kepada Sinsa Hilman dan juga teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kita doakan semoga langsung selalu sehat-sehat ya. Bahagia Sama-sama, Syuri Amin, dan amin, semuanya sehat. amin. teman-teman Ya. Bapak Ibu yang ada di sini. Baik di Indonesia maupun yang di Hong Kong. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam kesempatan mendatang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, salam Terima sehat kasih, semua Sehat ya. Sinte. selalu. Amin. Terima kasih, Cynthia, Pak Ya, Didi. baik, Bal. Terima kasih, baik, Bal. Ya, Pak Ibu Satupa di Hong Kong, Ya 17 Pak, Agustus baik-baik kemarin ya. saja di sini. 17 Agustus kemarin itu ya, sibuk. Ya, sibuk. Sibuk di sekolahan, juga sibuk di lapangan. Nah, Baksos. ya, sukses ya. Amin, Alhamdulillah. Itu ulang tahun Jeneng Semua kapan lanjut. ya? Kenapa? Ulang tahun Jeneng kapan dilakukan? Kayaknya Desember. Oh, Desember mundur ya. Oke, oke. Kayaknya sih kurang. Saya kan tanya Pak John kapan Desember, kayaknya bilang gitu dia. Oh, ya, oke deh. Ya, nanti saya tanya Pak John lagi. Ya, Ya, terima saya kasih. juga mau tanya lagi jelasnya gimana gitu. Karena mau ke sini ya Pak ya? Ah, enggak, Mau ke sini? saya mesti nanya dulu. Saya belum ini. Nanti saya kontak sama Pak John. Ya, Ya, terima kasih, Mas ya, ya. Tupa. Oke, Makasih saya Pak. akhiri ya. Sama-sama. Selamat malam. Kita akhiri ya. Ya, makasih. Terima kasih semuanya.